Raja Salomo. Jadi Tuhan melihat satu peristiwa yang luar biasa. Waktu pentahbisan bait Allah yang dirayakan oleh Salomo pada waktu begitu menakjubkan, begitu mengagumkan, luar biasa. Bangsa Israel menyaksikan betapa berkenan hadir di tengah-tengah Allah peraya dalam pentahbisan itu. Tuhan hadir sebegitu rupa. Karena Allah berkenan kepada hidup Salomo, hidup bangsa itu, dan persembahan yang dipersembahkan oleh Tuhan. Nah, apakah kita pun sebagai umat Tuhan yang pagi hari ini kita sedang beribadah kepada Tuhan, berarti kita sedang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ibadah adalah sebuah persembahan. Dan persembahan itu tidak dibuat dari berbagai macam hal yang ada, tetapi yang berkenan kepada Tuhan dalam ibadah itu adalah hati kita masing-masing. Dikisahkan dalam peristiwa yang kita baca ini bahwa setelah Salomo mengakhiri syafaatnya, Allah menyatakan kehadirannya yang luar biasa di bait Allah itu, dan disimbolkan dengan turunnya api dari langit yang memakan habis korban bakaran yang luar biasa. Saudara-saudara, peristiwa ini bukan hal pertama kali terjadi pentahbisan bait Allah. Ya. Tetapi pada masa Harun, Allah juga pernah mengirimkan api memakan habis korban bakaran. Dalam Imamat pasal yang ke-9, peristiwa itu mari kita baca. Imamat 9, 22-24. Dikatakan seperti ini. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan kurban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soralah mereka, lalu sujud menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebuah ibadah, sebuah persembahan yang dibawa kepada Tuhan, sebuah korban yang di hadapan Allah yang dinyatakan sebagai kehidupan kita. Dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan seharusnya menjadi seperti ini. Ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan bukan sekedar kita beribadah, datang, memuji Tuhan, berdiri, mempersembahkan sesuatu, lalu kita pulang. Tapi adakah kita mengalami satu momentum yang luar biasa itu, di mana Tuhan sungguh-sungguh hadir dan kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah ibadah kita. Dan manakala kita terjadi seperti itu, maka hidup kita akan menikmati satu kemuliaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan ini bisa terjadi apabila kita mendedikasikan hidup kita sepenuh-penuhnya kepada Tuhan di dalam hidup ini. Saya sangat terperangah melihat peristiwa ini. Pada waktu membaca saja hati saya merasa tertegun. Setelah Salomo mengakhiri doanya, berdoa hamba Tuhan ini, api Tuhan turun dari langit, memakan seluruh korban bakaran dan korban sembelian, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Bapak Ibu Saudara,
Salomo dan bangsa Israel dalam mendedikasikan diri di hadapan Allah, bukan hanya peristiwa itu yang ada. Dedikasi itu ditandai dengan korban yang dipersembahkan kepada Tuhan sebanyak 22.000 ekor sapi. Dalam pentahbisan bait Allah itu 22.000 ekor sapi dipersembahkan kepada Tuhan. 120.000 ekor kambing domba dipersembahkan kepada Tuhan. Kita juga membaca coba ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 sampai 45 dari kitab yang sama yang kita baca. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan bait Allah. Tuhan tidak menuntut kita mempersembahkan harta milik kita kepada Tuhan semata. Memang persembahan dijalankan, perpuluhan kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi yang jauh lebih penting daripada Tuhan, manakala hati kita persembahkan kepada Tuhan, hidup kita berikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan menjadi korban yang sangat berarti di hadapan Allah kita. Dan kita berikan hidup kita dedikasikan hidup kita persembahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan hanya pada hari Minggu, tetapi dalam segenap hidup kita kepada Allah kita persembahkan kepadanya. Dan itu akan menarik hati Tuhan. Bukankah Rasul Paulus menyebutkan kepada kita semua bahwa diri kita, hidup kita adalah bait Allah itu sendiri. Kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, dan 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19, di mana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 6 pasal yang ke-6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara-saudara kekasih Tuhan, hari ini kita akan sebentar merayakan ibadah kita dengan perjamuan kudus Tuhan. Apakah benar hari ini waktu kita mengambil perjamuan kudus itu sebuah keputusan menghormati korban Tuhan Yesus Kristus? Apakah dengan tekad itu kita datang kepada Tuhan, ingin mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai balasan atas kebesaran Tuhan bagi kita? Perjamuan kudus akan menjadi biasa dan berlalu begitu saja. Bahkan banyak orang tidak berani mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bahkan banyak gereja yang enggan mengadakan perjamuan kudus itu setiap bulan. Karena apa? Tuntutan daripada Allah atas perjamuan kudus yang dilakukan jemaat Tuhan adalah mengingat diri kita, tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Kudus Tuhan. Dirimu, diriku bukan milik kita lagi, kata firman Tuhan, tetapi kita adalah milik Tuhan, di mana seluruh hidup kita persembahkan sebagai korban yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, seperti korban di atas kayu salib diri Yesus Kristus sendiri. Persembahan yang Salomo persembahkan kepada Tuhan sebenarnya persembahan biasa saja. Tetapi karena niat yang ada dalam kehidupan raja ini, Salomo
dengan sungguh-sungguh bahwa semua yang dilakukan adalah untuk kebesaran Tuhan. Semua persembahan bukan untuk kemegahan dirinya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Salomo meminta Tuhan sendiri yang akan mengoreksi dirinya. Siapa dirinya di hadapan Tuhan yang diizinkan oleh Tuhan untuk mendirikan bait Allah. Daud pernah berniat, bapaknya Salomo pernah berniat mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan menegur, Daud, bukan engkau yang akan mendirikan bait Allah. Dalam pasal yang ke-5, 6 dari kitab yang sama, Daud ditegur oleh Tuhan. Bukan kamu yang akan mendirikan bait Allah meskipun engkau begitu rindu mendirikan bait Tuhan. Tetapi keturunanmu lah yang akan mendirikan bait Allah. Karena apa? Di tangan Daud, dalam diri Daud meskipun dia sebagai raja, berlumuran darah membunuh banyak orang. Artinya Daud berlumuran dosa. Bukan karena dosa sendiri mempertahankan kerajaannya, tapi itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Perbuatan Daud sebagai hamba Tuhan yang akan mendirikan rumah Tuhan sudah tidak diperkenan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, anakmu lah, Salomo lah yang dipilih Tuhan mendirikan bait Tuhan yang ada. Saat Raja Daud sudah mempersiapkan bahan-bahannya, tempat dan bahan sudah ada. Lalu begitu Salomo yang menggantikannya, semua dipersiapkan lebih hebat lagi. Dan pada semuanya sudah terjadi, rumah Tuhan, bait Allah terjadi, ditahbiskan, dipersembahkan kembali di hadapan Tuhan. Dan peristiwa pentahbisan rumah Tuhan itu begitu luar biasa. Bagaimana tidak dalam pentahbisan itu, upacara pentahbisan yang besar itu, ada banyak hal yang dilakukan, ini itu segala macam. Dan Salomo diberitahukan dia mengucapkan doa syafaat permohonannya kepada Tuhan untuk seluruh bangsa, untuk seluruh umat yang ada pada masa itu, dan juga untuk rumah Tuhan, supaya rumah Tuhan akan dipakai oleh Tuhan untuk persembahan yang kudus, dipersembahkan, dikhususkan bagi Tuhan. Dan di saat pagi hari ini firman Allah mengingatkan kepada, kalau tubuhku, hidupku adalah milik Tuhan, sisihkanlah dalam niat hidup kita setiap waktu, inilah milik Tuhan. Saya akan khususkan untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan memilih waktu di mana saya persembahkan hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya waktu ibadah bajunya putih seperti saya. Memang kita menyepakati kalau hari persembahan kudus kita pakai baju putih. Tapi itu bukan harga mati. Yang tidak baju putih pun juga nggak suruh pulang, ya kan? Tidak disuruh pulang. Tetapi niat hati kita di mana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidupku, diriku dalam hidup ini ada bait Tuhan yang pagi ini kita bawa kepada Tuhan. Inilah baitmu, hadirlah di dalam baitmu sendiri. Dan hadirnya itu dinyatakan dengan turunnya api yang membakar seluruh korban. Korban itu adalah diri kita. Apabila kehidupan kita sungguh persembahkan kepada Tuhan, maka pagi hari ini Tuhan akan turun dengan api Roh Kudusnya, menghanguskan semua dosa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Biar hidup kita kuduskan hanya bagi Tuhan saja. Tidak main-main, saudara. Itu kehendak Tuhan bagi kita semua. Kalau bait Allah di masa itu terjadi, ditahbiskan sebegitu rupa, dan pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan, setelah ditebus, dijadikan umat Allah milik Tuhan sendiri, seluruh diri kita sudah dipulihkan, diampuni oleh Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu Saudara merasa sudah diampuni oleh Tuhan? Amen. Sudah ditebus oleh Tuhan? Ya. Haleluya. Kalau kita tahu bahwa kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada dipulihkan oleh Tuhan,
Tuhan berkenan memenuhkan kita dengan roh-Nya yang kudus. Dan itulah api yang menghanguskan setiap gerakan atau perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Api Roh Kudus turun dan berkenan atas kita. Kita pun harus mendedikasikan hidup kita. Waktu kita tahu Tuhan sudah menebus kita, waktu kita sadar Tuhan sudah membeli kita, waktu kita tahu sadar bahwa Tuhan sudah memulihkan hidup kita, kita bawa dengan sepenuh hati kita tekad, Tuhan ini aku. Berbuatlah, berlakulah, pimpinlah aku dalam jalan-jalanmu, bukan keinginan kita yang ada. Itu berarti kita menggunakan seluruh aspek kehidupan kita setiap saat setia dan taat akan Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain. Kita mempersembahkan seluruh hidup kita dengan sungguh-sungguh dan membawa Tuhan. Ini Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, jadilah pimpinanmu, tuntunanmu, firman-Mu, kehendak-Mu yang kita perbuat senantiasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Perhatikan hidup kita pagi ini. Apakah kita sudah mencerminkan diri kita bait Allah, milik Tuhan? Kata, perbuatan kita mencerminkan milik Tuhan. Tingkah laku perbuatan kita mencerminkan perbuatan kita adalah Kristus yang kita bawa sebagai cerminan. Kemanapun kita pergi, bukan saja diri kita, tapi Tuhan Yesus Kristus yang kita bawa, yang kita pamerkan, yang kita persiapkan, yang kita saksikan di hadapan Tuhan. Dirimu, diri saya, bait Allah. Makanya dari perlahan-lahan kita mencoba rumah gedung yang sederhana ini kita sekat ya, dengan satu catatan supaya pada akhirnya hal-hal yang kita pakai beribadah ini hal biasa. Manusia punya band-band di seluruh dunia sana punya jauh lebih baik, jauh lebih bermutu. Kita punya sederhana. Yang sederhana ini milik Tuhan. Kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita kuduskan, kita sisihkan di hadapan Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau Bapak Ibu kita semua sadar hidupmu bukan milikmu lagi. Hidupku saja kita persembahkan kepada Tuhan, apalagi perkara-perkara yang sepele ini kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya pada waktu kita melakukan ibadah-ibadah lewat hidup kita persembahkan alat yang kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Waktu kita menyembah kepada Tuhan, Tuhan berkenan hadir atas setiap hidup kita melawat. Saya sempat berdoa, Tuhan, saya hamba-Mu meneguhkan kebenaran firman. Berarti saya ada alat dari Tuhan. Kalau alat daripada Tuhan adalah alat yang dipersembahkan kepada Tuhan, dikuduskan, dikhususkan kepada Tuhan. Tadi sempat saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan berkenan untuk menyampaikan lewat bibir mulut hamba-Mu kepada firman-Mu, pakailah. Tapi kalau tidak berkenan, berukno di sini. Kalau saya jatuh di sini kan ada firman Tuhan yang saya sampaikan. Halo, sebuah niat, sebuah tekad. Tuhan, kalau tidak ada kekudusan dalam diriku, tidak usah menyampaikan kebenaran firman. Kalau tidak ada niat, tidak ada tekad dalam dirimu untuk menyatakan kepada dunia setelah kita bahwa diri kita milik Tuhan, hidup kita milik Tuhan, berarti tidak berkenan untuk menyampaikan, menyaksikan, memamerkan. Istilah Pak Bos saya kan memamerkan Tuhan, menceritakan tentang Tuhan.
dengan kata perbuatan kita, kemana kita pergi, kita menyandang diri kita, bukan Kusnoto, bukan Erik, bukan Meseni, tetapi Kristus yang hidup di dalam. Perjamuan kudus pagi hari ini kita akan lakukan di hadapan Tuhan. Di mana perjamuan kudus kita sedang mengambil bagian masing-masing, mempersembahkan hidup kita sebagai tubuh Kristus yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Karena hidup kita, niatan hati kita, semua kita bawa kepada Tuhan. Ini hidupku, biar darah Kristus yang sudah tercurah itu akan menyatukan kita menjadi tubuh Tuhan yang berkenan kepadanya, menjadi bait Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Dan digambarkan firman Tuhan, kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan hadir tengah-tengah kita, dan hari ini akan bekerja dalam hidup kita, dalam hati kita. Roh kita akan dibakar oleh kebenaran firman Tuhan itu, dan kita semua akan mengambil bagian. Seakan Tuhan, ini hidup. Ampuni jika hari-hari yang lampau telah kita buat antara hidup bagi Tuhan dan hidup bagi sendiri, keinginan kepada Tuhan atau keinginan diri sendiri, kita sama saja, tidak ada bedanya. Tetapi pagi hari ini sebelum kita mengambil perjamuan kudus, kita akan datang kepada Tuhan, kita persembahkan Tuhan, hidupku milikmu, tubuhku baitmu, Roh Kudusmu tinggal di dalam hidupku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup. Tuhan berkenan memberkatimu dan saya. Pada saat pagi hari ini, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang ada, masing-masing datang kepada Tuhan. Persembahkan kembali hidupmu kepada Tuhan.